Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini masih membahas mengenai keanekaragaman hayati bagian biogeografi, gitu ya. Apa sih biogeografi? Biogeografi itu wilayah sebaran makhluk hidup. Ya, ada dua sebaran, yaitu sebaran hewan yang disebut dengan zoogeografi dan sebaran tumbuhan yang disebut sebagai fitogeografi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi biogeografi. Yang pertama ada geografi, kemudian ada reproduksi, dan yang terakhir adalah endemisme. Untuk geografi, sebaran makhluk hidupnya ini berdasarkan pada kondisi lingkungan, gitu ya. Misalnya, faktor geografi misalnya terhalang laut atau terhalang gunung yang tinggi, itu akan menghambat sebaran dari makhluk hidup, gitu ya. Kemudian ada faktor reproduksi. Faktor reproduksi ini menyebabkan tidak terjadinya perkawinan interspesies, gitu ya. Di sini ada 2 faktor, ada faktor prezigotik atau hambatan saat dan sebelum fertilisasi. Kemudian ada faktor postzigotik, hambatan yang terjadi setelah fertilisasi atau saat perkembangan menuju dewasa. Faktor yang terakhir itu adalah endemisme. Endemisme ini menyebabkan kekhasan, gitu ya, menyebabkan kekhasan suatu organisme yang tentunya dipengaruhi oleh kekhasan habitatnya, sehingga organisme tersebut hanya terdapat pada habitat tertentu saja. Misalnya, buah matoa misalnya, buah matoa itu terdapat di Papua dan hanya terdapat di Papua, dan ini menjadi tumbuhan endemisme di daerah tersebut karena khas adanya hanya di Papua saja. Nah, ini untuk faktor yang mempengaruhi biogeografi. Selanjutnya, kita pelajari 6 zona, ya, 6 zona biogeografi, ya, untuk wilayah sebaran hewan yang ada di permukaan bumi. Ada 6 wilayah utama. Ada oriental, nanti ya, ada paleartik, ada Ethiopia, kemudian ada neartik, ada neotropik, dan Australasia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah zona oriental. Zona oriental ini meliputi wilayah Asia. Di sini wilayah Asia dengan kepulauan-kepulauan yang terdekatnya. Zona ini mempunyai barrier berupa samudra atau gurun pasir. Ya, contoh hewannya ada harimau, gajah, gibbon, orangutan, badak, menjangan, gitu ya, ada tapir. Nah, itu contoh-contoh zona oriental, gitu ya. Jadi wilayah Asia dengan kepulauan-kepulauan yang terdekatnya. Ada India, ada Sri Lanka, termasuk di situ ada Indonesia, gitu ya, Indonesia dan juga Filipina. Nah, itu zona oriental. Yang kedua adalah zona paleartik. Untuk zona paleartik di sini di atas tadi di sini adalah zona oriental, di atasnya adalah yang berwarna merah, di sini adalah zona paleartik, gitu ya. Nah, untuk zona paleartik ini meliputi hampir seluruh Eurasia, Himalaya, Persia, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan juga Jepang.
Cirinya di zona paleartik ini, karena di zona ini memiliki perbedaan dan perubahan suhu yang sangat tinggi, kemudian curah hujan juga yang sangat tinggi, maka keanekaragamannya pun akan sangat tinggi, gitu ya. Nah, contoh hewannya ada landak, ada bison, kucing kutub, beruang, menjangan. Ini untuk zona paleartik. Selanjutnya ada zona Ethiopia. Ethiopia tadi di bawah zona paleartik atau di samping zona oriental ya. Tadi sebelah sini adalah zona oriental. Pada zona Ethiopia ini meliputi Afrika sebelah selatan, Sahara, kemudian Madagaskar dan Arab. Contoh yang ada di zona ini adalah jerapah, ada zebra, unta, lemur ya, babon, gorila, simpanse. Zona yang keempat atau zona nearktik di sini meliputi Amerika Utara dan seluruh daerah Greenland. Ya, Greenland makanya zonanya zona hijau. Ya. Di sini kondisi lingkungannya bersalju, ya, hutan gugur, padang rumput atau hutan konifer. Nah ini hutan konifer. Konifer itu seperti pinus, gitu ya, hutan pinus. Jadi banyak hutan pinus. Atau kalian pernah nonton Frozen, gitu ya? Kalau Frozen biasanya hutan-hutan yang bersaljunya itu selalu ada pinus-pinusnya. Nah itu hutan konifer. Gitu ya. Contoh hewannya di sini ada kalkun, bison, salamander, mockingbird dan sebagainya. Ini hanya contoh saja. Ya. Selanjutnya ada zona neotropik. Neotropik ini meliputi Meksiko bagian selatan hingga Amerika bagian tengah dan juga Amerika Selatan. Sebagian besar di sini beriklim tropis dan juga subtropis. Contoh hewannya armadillo, ungulata. Ungulata itu menjangan, babi, kuda. Ini untuk zona neotropik. Zona Australia, ini zona yang terakhir, zona Australia, di mana zona ini berdekatan dengan zona oriental tadi, ya, zona yang berdekatan dengan kepulauan Indonesia. Di sini meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan juga pulau-pulau di sekitarnya. Ya, sebagian besar daerah ini beriklim tropis dan juga subtropis. Ciri khasnya ini ya. Kalau zona Australasia itu ciri khasnya hewannya berkantung, gitu ya. Berkantung salah ya, ini berkantung. Berkantung. Apa yang berkantung ya? Hewan kanguru, gitu ya. Selalu di sini kanguru, hewan berkantung. Kemudian ada koala, ada burung kasuari, cendrawasih dan juga kiwi. Nah ini 6 zona yang ada di permukaan bumi ya, zona sebaran hewan atau zoogeografi. Ada zona oriental, zona paleartik, ada Ethiopia, nearktik, neotropik, dan terakhir adalah zona Australasia. Selanjutnya kita pelajari mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia itu karena banyak pulau-pulau sering disebut sebagai negara kepulauan, gitu ya. Berada di lewati garis khatulistiwa dengan koordinatnya seperti ini, ya. Beriklim tropis, kemudian Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania. Ya. Karena kondisi atau karena keberadaan ya Indonesia ini, maka banyak sekali beragam sekali hewan-hewan yang ada di Indonesia. Ya.
kita bisa lihat. Nah, persebaran hewan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah, ya, berdasarkan garis Wallace dan juga garis Weber. Di sini kalian bisa lihat ada 2 garis, ya, yang membentang. Ini Wallace line, ini berarti garis Wallace. Kemudian Weber's line, ini adalah garis Weber. Nah, berdasarkan kedua garis ini, persebaran hewan yang ada di Indonesia atau zoogeografi Indonesia, ya, ada 3 zona. Yang pertama ada zona oriental, ya, ada zona oriental. Zona oriental atau ada yang menyebutnya zona Asiatis atau ada yang menyebutnya sebagai zona wilayah barat. Ya, ini zona oriental, Asiatis atau wilayah barat. Meliputi Sumatera, kemudian sebagian Jawa, ya. Ini Jawa, kemudian ada Kalimantan dan juga ada Bali. Ya, ada Bali. Nah, ciri zoogeografi yang ada di wilayah oriental atau zona oriental ini dominasinya oleh mamalia yang berukuran besar, ya, orangutan contohnya. Kemudian ada berbagai jenis primat yang lainnya, ya. Kemudian termasuk ke dalam hewan endemik, jadi ciri khas dari wilayah tersebut, ya. Kalau harimau ada harimau Sumatera, kemudian kalau di Jawa misalnya ada harimau Jawa, Kalimantan ada orangutan, gitu, ya. Nah, itu hewan endemik di daerah masing-masing. Burung memiliki warna bulu kurang menarik. Nah, di sini ada banyak sekali burung di daerah zona oriental hanya mempunyai warna bulu yang kurang menarik. Ya, nanti akan ada yang lebih menarik di zona yang lain. Nah, selanjutnya ada zona Australis atau disebut dengan zona wilayah timur. Ya, cirinya mirip hewan Australasia. Ya, burung, ada banyak burung berukuran besar, tetapi ada juga yang tidak bisa terbang. Ya. Kemudian ada dominan reptilia dan amfibia dengan warna yang menarik, termasuk burung. Di sini warna bulunya yang menarik sekali. Bisa kalian lihat, misalnya cendrawasih itu burungnya warna bulunya itu sangat menarik sekali. Ya. Kemudian ada zona yang terakhir, zona ini di tengah-tengah atau disebut sebagai zona peralihan. Ya, terletak di antara zona oriental dan australis. Jadi diapit oleh zona oriental sebelah sini, oriental, kemudian diapit juga oleh zona australis. Terbentang dari Sulawesi sampai ke Kepulauan Maluku, ya. Ciri khas dari zona ini, hewannya beracun. Ya, walaupun tidak beracun, dia bertanduk, ya, hewannya banyak yang mempunyai tanduk. Nah, ini 3 zona zoogeografi atau sebaran hewan yang ada di Indonesia. Zona oriental, zona peralihan, dan zona australis. Selanjutnya persebaran fitogeografi atau persebaran flora yang ada di Indonesia. Ciri-ciri daerah tropis di Indonesia, ya, karena Indonesia ini termasuk ke dalam daerah tropis, kita ingat kembali ciri daerah tropis. Yang pertama, temperaturnya cukup tinggi, antara 26 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian curah hujannya cukup banyak, ya, 700 sampai 7000 mm per tahun. Kemudian tanahnya yang subur karena proses pelapukan batuan yang cukup cepat. Nah,
Dengan keadaan Indonesia seperti ini, maka keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia itu sangat beragam, gitu ya, sangat-sangat tinggi. Keanekaragamannya sangat tinggi. Keanekaragaman tumbuhan bisa bernilai ekonomi, kemudian banyak sekali dimanfaatkan oleh kita, gitu ya. Misalnya ada flora khas Indonesia, misalnya Amorpapalus titanum, atau sering dikenal sebagai bunga bangkai. Bunga bangkai ini merupakan flora khas atau flora endemik ya yang ada di daerah Sumatera. Nah, jadi untuk persebaran flora di Indonesia itu sangat beragam karena Indonesia itu memiliki dua bioma ya, yaitu hutan hujan tropis dan juga bioma savana. Ini ciri khas flora di Indonesia ya, termasuk tumbuhan endemik yang sangat banyak, vegetasinya selalu hijau karena hutan hujan tropis selalu seperti itu. Kemudian memiliki jumlah spesies yang sangat banyak ya. Sini jenis flora lain yang termasuk flora Malaysiana. Oh, ini contoh-contohnya ya, ada pohon nangka, pohon durian, kantong sema, pohon jati dan sebagainya. Mangga silakan kalian baca ya, flora jenis-jenis flora Malaysiana. Nah, ini sebarannya kalau per zona. Ada flora dataran Sunda atau flora asiatis, ya. Kemudian ada flora dataran peralihan atau daerah Wales, dan ada zona di flora dataran Sahul atau flora australis. Selanjutnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Sebenarnya banyak sekali manfaat ya, yang diberikan dari keanekaragaman hayati, terutama yang ada di Indonesia. Ya, ini hanya beberapa saja. Ada di bidang pangan, dan ya, kemudian di bidang kesehatan, di bidang sandang dan juga papan. Ya. Bidang pangan ya pasti untuk makan gitu ya, berbagai jenis bahan makanan, bahan pokok makanan gitu ya. Di bidang kesehatan misalnya untuk pengobatan itu flora misalnya ya, herbal gitu ya, pengobatan herbal bisa saja, atau diekstrak menjadi pengobatan yang farmasi gitu ya, farmatikal. Kemudian ada bidang sandang dan juga bidang papan ya, bisa untuk pakaian. Kemudian kalau papan misalnya untuk bahan dasar bangunan gitu ya, kayu-kayu, kayu jati, misalnya ada yang pakai meranti dan sebagainya. Nah, ini hanya sebagian pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Bidang lain pun ada, misalnya pada kosmetik gitu ya, dipakai kosmetik. Kemudian banyak sekali ya, silahkan kalian baca mengenai biogeografi ini. Kemudian kalian baca juga mengenai ancaman serta usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Boleh kalian cari sumbernya di mana saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Silahkan kalian membuat rangkuman dari apa yang sudah Ibu jelaskan sekarang. Seperti biasa, jangan lupa absensi isi ya, dan tugasnya selalu dikumpulkan ya. Oke anak-anak, semoga bermanfaat.
Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.